Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan virtual meeting pagi hari ini, Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran dalam belajarnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dapat cukupkan. Ya, senang sekali pada pagi hari ini saya bertemu dengan kalian lagi di kegiatan pembelajaran kimia dasar 1 secara virtual. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa kepada kalian semua, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Oke, kesempatan hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Sebelumnya kan saya sudah share ini ya materinya, di Google Classroom. Bagaimana, ada yang sudah belajar sebelumnya atau belum sama sekali? Belum sama sekali. Belum sama sekali, ya nggak apa-apa Kezia ya. Nggak apa, jujur. Yang lainnya sudah diwakilkan Kezia atau ada yang sudah gitu? Baru nyatet aja, Pak. Ternyata, oke. Yang lainnya mungkin? Nonton sih udah, Pak, tapi belum ngerti banget. Oh iya, nontonnya udah, cuman belum ngerti. Baik, oke. Berbeda dengan berbeda dengan Zoom sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kan saya biasanya di akhir materi ya, yang tujuannya itu apa ya, intinya menjelaskan kembali. Nah, untuk materi termokimia ini kita adakan di awal. Kenapa? Karena materinya agak berbeda dengan kimia-kimia yang ada di semester ini, seperti di kimia dasar 2, di kimia dasar 1 yang diajarkan rutin, ataupun di kimia analisis. Kenapa? Karena materi termokimia ini sebenarnya kalau di SMA biasa itu materi kelas 11 ya. Materi kelas 11. Jadi udah dianggaplah kalian tuh naik kelas gitulah ya. Udah dianggap naik kelas ya. Jadi udah mulai ekspor gitu ya. Oke, jadi harapannya dengan saya menjelaskan di awal ini, nanti dasar-dasarnya itu dulu dipahami dulu, lalu kedepannya bisa belajar secara mandiri, kayak gitu. Oke, nah berbeda dengan sebelumnya, biasanya kita langsung mulai materi. Hari ini kita akan adakan kuis apa ya? Kuis review lah, intinya review materi-materi yang sebelumnya, ya. Kuis dadakan lah. Kenapa dadakan ya? Karena yang dadakan ini surprise lah ya, surprise buat kalian, dan sekalian mereview apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu, apakah masih ingat ataukah sudah lupa, ataukah yang dulu belum ngerti sekarang jadi belum paham gitu. Nah, makanya kita coba review ya. Ya oke, coba disiapkan alatnya ya. Kita akan pakai Kahoot ya. Kita akan pakai Kahoot. Nah, silakan ini di sini. Oke, silakan masuk ke kahoot.it ya. Masuk ke kahoot.it, lalu masukkan ke ininya. Pinnya ini 3763863, atau pakai aplikasi Kahoot juga bisa. Ini soalnya gampang kok, harusnya bisa semua karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ayo silakan masuk, saya tunggu ya. Oke, Dandi udah masuk. Oke, yang lainnya? Pakai kelas nggak, Pak? Boleh pakai, boleh enggak. Pakai juga lebih bagus. Kayak ini, CEDA 105. Gitu. Kalau yang sudah terlanjur nggak pakai, nggak apa-apa.
Ini malah kelas doang, ini siapa nih? 10-4 gitu doang. Saya nggak tahu namanya dong. Oke. Kita tunggu yang lain, masih 17 orang ya. Di sini yang ikut 76 orang. Selain 2 74 tadi siswanya. Jadi selagi menunggu teman-temannya bisa disiapkan mungkin alat tulisnya yang digunakan untuk menghitung atau apalah, bebas, boleh kalkulator juga boleh ya. Jadi soalnya nanti akan muncul di layar, lalu pilihan jawabannya ada di gadget kalian masing-masing yang kalian gunakan ya. Jadi nanti milihnya lewat gadget tersebut. Kalau soalnya ada di layar ya. Dan waktu mengerjakannya itu nggak lama ya, sekitar 20-30 detik, paling lama 2 menit soal Python. Dan soalnya sudah saya sesuaikan dengan waktunya tersebut ya. Baik, ayo masih ditunggu nih yang lainnya. Udah boleh pemanasan dulu mungkin, peregangan biar nggak kaku ya. Si 52 kita tunggu sampai pukul 8.01 ya. Yang lainnya biar ikut juga. Nanti mungkin bagi yang belum kesempatan ikut gara-gara mungkin jaringannya kurang bagus atau apa, nggak apa-apa. Kalian perhatikan saja ya. Kalian perhatikan saja soalnya. Perhatikan saja soalnya, nanti sekalian mereview apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Gitu. Oke, yang lainnya masih ditunggu 55. Karena kita belajar di sini ya. Belajar. Oke, 59 orang, 60. 61, bagus. Oke, sudah 801, mungkin kita cukupkan 61 orang ini ya. Nah, yang lainnya silakan perhatikan yang mungkin terkendala jaringan, tidak apa-apa. Baik, siap-siap 60 orang, kita akan mulai kuisnya dalam 3, 2, 1. Oke, soalnya ada di sini ya, akan diperhatikan, soalnya di layar. Ayo, waktunya hanya 20 detik, silakan segera menjawab ya. Hukum pros disebut juga sebagai hukum 5, 4, 3, 2, 1. Ya, hukum pros juga disebut sebagai hukum perbandingan tetap. Ya, 19 orang menjawab hukum kekalahan massa. Hukum kekalahan massa itu hukum Lavoisier ya. 4 orang menjawab hukum kelipatan perbandingan. Kelipatan perbandingan itu hukum Dalton ya. Sedangkan 3 orang menjawab hukum perbandingan volume. Perbandingan volume itu hukum Gay-Lussac. Oke, apa 25 orang menjawab dengan benar ya. Bagus. Kita next pertanyaannya disiapkan. Wih, ternyata Ceda ini yang masih nomor 1. Ayo yang lainnya jangan sampai mau kalah ya. Salib Ceda. True or false? Perbandingan massa H atau hidrogen, sulfur, dan oksigen dalam asam sulfat adalah 1:32:64. Di mana AR-nya itu H itu 1, AS itu 32, ES 32, dan O 16. Ayo, benar atau salah? Jawaban pilihannya hanya itu, benar atau salah.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawabannya adalah salah. Ini kenapa 30 orang menjawab dengan benar? Tolong diperhatikan ya. Asam sulfat kan H2SO4. Hanya itu ada 2. Berarti kan 2 dikali 1, ya kan? S-nya itu 1. Berarti 2 banding 32. O-nya ada 4. 4 dikali 16 itu 64. Berarti kan 2 banding 32 dibanding 64 jawabannya. Berarti jawabannya salah. Atau 1 banding 16 banding 32. Tuh ya. Jadi 27 orang menjawab salah dan dia benar. Ya. Sedangkan 30 orang menjawab benar dan dia salah. Ya, nggak apa-apa. Yang lainnya lebih teliti lagi ya. Lebih teliti lagi. Oke, next. Wih, masih Ceda nih. Ya, Ceda. Ayo kalahkan Ceda. Jangan mau sampai kalah. Di dalam senyawa AB, perbandingan massa A banding B adalah 2 banding 1. Jika terdapat 120 gram senyawa AB, berapa massa unsur A? Gampang nih harusnya ya. Yuk. Ya, semakin meningkat ya. Sekarang yang benar jadi 40 orang ya. Jawabannya adalah 80 gram. Gampang ya ini. Tanya A berarti 2 dibagi dengan 2 ditambah 1 dikali 120 ya. 2/3 kali 120 yaitu 80 gram. Oke. 40 orang menjawab dengan benar. Satu peningkatan ya. Next, kita lanjut. Apakah Ceda masih di atas? Oh, ternyata Ceda masih di atas nih. Ya, yang lainnya yang bergeser-geser. Ayo, yang lain jangan sampai mau kalah ya. Masih ada beberapa soal lagi. Kerjakan soal berikut. Soalnya kayaknya kecil. Saya bacakan. C dan H dapat membentuk senyawa X dan Y. Jika kadar C dalam senyawa X adalah 4/5 dan dalam senyawa Y adalah 6/7. Tentukan perbandingan massa C dalam senyawa X dan Y. Ya. Ini cukup lama waktunya ya. Jadi silakan pikirkan dengan tenang. Yuk. Nah, ini hukum Dalton ini ya. Hukum Dalton nih. Nanti kita bahas di pertemuan virtual sebelumnya. Cara mengerjakannya seperti apa. Oke, 15 detik lagi yang belum jawab. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Semakin naik ya yang benar. Ini ada 42 orang yang menjawab dengan benar. Jawabannya itu 2/2 banding 3. Jadi 4/5 itu berarti kan 4/1. Ini kan 6/7 berarti 6/1. Nah, kalau satunya sudah sama berarti tinggal 4 dibanding 6 atau 2/3. Gitu ya. Bagus sekali 42 orang sudah menjawab dengan benar, semakin naik ya, semakin ke sini. Oke, next.
Oh, ternyata Ceda masih memimpin ya. Ceda masih memimpin. Yang lainnya masih punya kesempatan untuk menyalip ya. True or false? 1 liter gas oksigen memiliki jumlah molekul yang sama dengan 1 liter gas klorin dalam tekanan dan suhu yang sama. Jawabannya hanya true or false. Ayo, 4, 3, 2, 1. Iya, semakin naik ya yang benar. 52 orang menjawab dengan benar sekarang. Jadi sebuah peningkatan yang bagus. Ya, ini adalah hipotesis Avogadro, di mana pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Oke, next. Bagus ya, 52 orang sudah menjawab dengan benar. Dan Ceda masih di atas nih ya, Ceda. Soal terakhir, kedua terakhir. Dalam tekanan dan suhu yang sama, berapa nitrogen yang dibutuhkan untuk menghabiskan 6 liter hidrogen dalam reaksi pembentukan amoniak NH3? Ayo, caranya gimana dulu? Apa yang harus dilakukan dulu? Ayo, masih 20 detik. Ya, tinggal 10 detik lagi yang belum jawab. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jawabannya adalah 2 liter. Ya. Kenapa 2 liter gitu kan? Kita kan bikin reaksinya dulu, di mana reaksinya itu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 gitu ya. Perbandingannya berarti 1:3:2 untuk nitrogen, hidrogen dan amonia. Kalau hidrogennya 6 liter ya, berarti nitrogennya berapa gitu kan? Tinggal pakai perbandingan koefisiennya dan jawabannya 2 liter. Oke, 23 orang menjawab dengan benar ya, sama 23 orang. Yang lainnya coba lagi ya. Jadi ditulis dulu reaksinya, lalu dicari perbandingan koefisiennya. Oke. Masih Ceda nih, masih memimpin nih. Kesempatan terakhir ya. Dalam reaksi penguraian gas belerang trioksida menjadi gas belerang dioksida dan oksigen, jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama, 8 liter gas belerang trioksida akan menghasilkan 8 liter gas belerang dioksida. True or false? Ya, gampang nih. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 37 orang menjawab dengan benar. Jawabannya itu benar ya. Karena reaksinya kan SO3 menjadi SO2 ditambah setengah O2 atau 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Karena koefisien mereka sama, tentunya pada P dan T yang sama akan memiliki volume yang sama. Oke, 37 orang menjawab dengan benar dan ini klasemen akhir kita. Siapakah yang menjadi juaranya? Juara ketiga didapat oleh Naura 10.5. Yeay. Juara kedua didapatkan oleh Divaiza 10.6 dan juara pertama oleh Ceda dari 10.5 ya.
Penalaran rapnya ada Astri. Oke. Nah, kita cukupkan kuisnya. Bagaimana? Saya mau dengar tanggapannya siapa tadi? Ceda, sang juara. Halo Ceda. Iya, Gimana? Menurut kamu soalnya terlalu mudah atau gimana sehingga kamu dapat juara 1? nggak tahu Pak, lagi beruntung kayaknya. Selalu ini anak-anak yang itu tuh selalu kalau ditanyain tuh beruntung. Kayak apa ya? Hokinya tuh selalu hoki gitu, merendah untuk meroket biasanya gitu. Ya. Tapi ada kesulitan nggak waktu kamu ngerjain tadi? Lumayan tadi sempat susah yang tulisannya kecil gitu. Oh ya. Lumayan. Tapi bagi tips dan trik dong biar teman-temannya juga bisa ini kayak kamu jawab semuanya nih. Bagi tips dan triknya apa coba? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke lah. Ya, terima kasih buat Ceda ya. Selamat nomor 1. Tadi yang nomor 2 siapa ya? Divaiza ya. Kalau nggak salah. 10.6. Halo Divaiza. Yang juara 2 tadi siapa? Ya Divaiza kan? 10.6. Halo? Ada nggak orangnya? Oh, ada. Kamu perasaannya gimana menjadi juara 2 kuis barusan? Perasaannya gak nyangka. Apa? Nggak nyangka, Pak. Woi, nggak nyangka. Udah kayak menang kuis ya, kayak nggak nyangka gitu. Kayak udah undian gitu, menang undian. Padahal kan atas biasanya apa? Biasanya nggak gitu. Banyak salahnya gitu. Oh gitu. Oke. Ini berarti luar biasa lah ya. Ya harus dikasih yang luar biasa. Ya. Mungkin yang lain ada yang mau menyampaikan pesan-kesannya setelah mengikuti kuis. Pak pagi-pagi belum sarapan, udah dikasih kuis atau gimana? Ada yang mau menyampaikan pesan-kesannya? Ini Arya Sakti 10.4. Halo Arya. Biasanya kamu bareng-bareng rame-rame kok sendirian? Ya Pak lagi sendiri Pak. Lagi sendiri. Temennya kemana? Temennya lagi pisah rumah Pak. Oh, pisah rumah. Oh, kamu lagi nggak di rumah atau temennya yang lagi nggak di rumah? Lagi di rumah masing-masing Pak. Oh, tapi kalian nggak musuhan kan? Enggak Pak, masih baikan kok Pak. Oh, ya alhamdulillah lah ya. Oke, gimana Arya tadi kuisnya? Kamu ikut kuis nggak tadi? Ikut Pak, alhamdulillah lumayan susah Pak bagi saya. Oh, lumayan susah ya. Berarti yang lainnya juga butuh belajar lagi ya, mencoba-coba lagi gitu ya. Terima kasih buat Arya. Oke, mungkin itu yang membuka pertemuan kita pada pagi hari ini, biar kalian semangat itu tergugah dengan kuisnya ya. Biar melek lah pagi-pagi dikasih kuis. Biasanya pagi-pagi apalagi suasananya mendung gini kan enaknya tidur ya. Tapi kita harus belajar. Oke, kita akan langsung masuk ke materi. Tentang termokimia. Oke, kita belajar tentang termokimia. Seperti saya katakan tadi, termokimia ini adalah bagian dari pelajaran kelas 11 di SMA biasa dan dia masuk dalam kategori kimia fisika. Ya, masuk dalam rumpunnya kimia fisika. Nah, yang sudah baca, termokimia itu apa sih? Termo artinya panas, kimia yang berarti reaksi kimia, berarti reaksi kimia yang berhubungan dengan panas. Reaksi kimia yang berhubungan dengan panas. Kira-kira reaksi kimia yang berhubungan dengan panas itu kayak apa? Kalor, Pak, kalor. Kalor. Ya, kalor. Contohnya di kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui apa kira-kira? Api unggun. Api unggun. Oke, ada lagi? Apa coba? Kompor gas mungkin Pak.
Kompor gas, benar ya, kompor gas, api unggun. Nah, itu kan semua pembakaran itu reaksi kimia ya. Nah, ketika pembakaran itu kan kamu merasakan panas, Nah, ya jadi benar ya, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor yang dihasilkan atau diperlukan dalam suatu reaksi. Nah, kalor ini kan dia adalah energi ya. Kalor itu salah satu bentuk energi. Energi yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi ketika misal kita itu merasakan panas, berarti di situ ada kalor yang berpindah dari di luar kita menuju kita. Misal tangan kita yang kena panas, berarti ada kalor yang berpindah dari suatu tempat ke tangan kita ini yang merasakan panas. Dari berpindah. Nah, sementara di reaksi kimia itu ternyata ada reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan panas dan ada reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan panas. Dalam hal ini panas itu adalah kalor atau energi sebenarnya ya. Jadi itu yang dipelajari di termokimia ini gitu. Oke, saya rasa udah cukup jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja ya. Tidak usah malu-malu, bisa lewat chat atau bisa langsung dibuka mute-nya ya. Itu tentang pengertian termokimia. Nah, aplikasinya di kehidupan sehari-hari itu apa nih contohnya ya? Seperti yang disampaikan oleh teman kamu tadi, misalnya kayak api unggun, kompor gas, lagi misal mesin kendaraan itu kan, mesin kendaraan itu lama-kelamaan kan dia juga merasa panas kan? Biasanya knalpotnya itu panas atau mesinnya itu panas kalau kelamaan. Terus masak ya kan, masak itu kan juga reaksi kimia, dia juga ada yang membutuhkan panas juga kayak gitu. Jadi itu kurang lebih seperti itu ya. Ya banyaklah kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, berbicara tentang termokimia itu kita berbicara dengan dua istilah ini, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian kita nantinya ke depan, yaitu sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem, atau dia itu di sekitar, mengelilingi sistem tersebut, itu disebut lingkungan. Nah, kalau kita termokimia, berarti yang menjadi sistem adalah reaksi kimianya. Jadi reaksi antara reaksi atau reaktan itu mengubah dia menjadi produk, itu akan menjadi sistem kita atau yang kita amati. Sedangkan hal-hal yang ada di sekelilingnya itu adalah lingkungan. Misal saya punya botol ini lah, kelihatan ya botol ini. Nah, botol ini tuh kalau saya misal masukkan reaksi ke dalamnya, yang dimaksud sistem ya reaksi yang terjadi di dalam botol itu, reaksi antara reaktan A dan reaktan B yang ada di dalam botol itu. Nah, sementara udara yang ada di sini atau di luar ini disebut lingkungan karena dia ada di luar itu. Lalu tangan kita nih, tangan saya yang menyentuh botol ini juga lingkungan gitu. Ya, ini juga lingkungan. Karena apa? Karena sistemnya ya reaksi tersebut gitu ya. Reaksi yang ada di dalam botol itu disebut sistem. Nah, berbicara tentang sistem dan lingkungan, ada 3 jenis sistem. Yang pertama itu sistem terbuka. Sistem terbuka itu adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan materi dan perpindahan kalor, baik dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Jadi, misalnya terbuka nih, ya kan? Misal reaksinya ada di dalam botol ini, gitu. Reaksinya ada di botol ini. Nah, namanya sistem terbuka itu, misal dia reaksinya menghasilkan gas, berarti gas itu bisa keluar dari botol, ataupun ada dari udara atau materi lain dari luar itu bisa masuk ke dalam botol dan bisa mempengaruhi sistem. Nah, itu dimaksud perpindahan materi. Sedangkan perpindahan panas itu misalnya botol ini kita pegang, nah kita itu merasakan panas. Tangan kita sebagai lingkungan itu merasakan panas. Karena seperti itu. Berarti di situ ada perpindahan panas atau kalor. Ya. Itu dinamakan sistem terbuka. Sedangkan sistem tertutup itu adalah suatu sistem yang hanya memungkinkan terjadinya perpindahan kalor, tapi tidak memungkinkan terjadi perpindahan materi. Jadi kalau tertutup itu tidak ada gas atau materi lain dari lingkungan yang keluar menuju sistem ataupun sebaliknya dari lingkungan yang masuk ke dalam sistem. Nah, tapi dia masih bisa terjadi perpindahan panas. Jadi kalau misalnya saya pegang nih,
saya masih bisa merasakan lebih panas atau lebih dingin. Nah, itu dinamakan dengan sistem tertutup. Sedangkan kalau sistem terisolasi itu adalah suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan baik materi ataupun panas atau kalor gitu. Saya contohnya termos ini ya, termos nih. Nah, walaupun di dalamnya itu panas, nah, saya megang gini, saya itu tidak bisa merasakan panasnya. Karena apa? Karena tidak ada terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Tangan saya sebagai lingkungan tidak bisa merasakannya. Dan tidak ada perpindahan materi, tidak ada gas yang keluar ataupun ada materi lain yang masuk. Nah, itu disebut sebagai sistem terisolasi. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, masih jelas ya. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam salah satu termokimia itu ini tentang sistem dan lingkungan. Nah, selanjutnya. Nah, di dalam termokimia kita mengenal adanya dua reaksi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Ya. Reaksi endoterm adalah reaksi yang melibatkan penyerapan kalor. Dalam hal ini karena kita itu berbicara tentang kimia, tentunya yang menyerap kalor siapa? Yang menyerap kalor adalah si sistemnya atau reaksi kimianya. Jadi ada kalor dari lingkungan yang masuk ke dalam sistem. Ya. Sebaliknya, kalau reaksi eksoterm adalah reaksi yang melibatkan pelepasan kalor. Yang melepas kalor siapa? Yang melepas kalor ada sistem menuju lingkungan. Nah, ciri-cirinya kalau yang endoterm itu biasanya gini. Kalau itu reaksinya misal di tertutup seperti atau terbuka ya. Jadi lingkungannya itu biasanya akan menjadi lebih dingin. Karena apa? Karena ada panas yang dari lingkungan itu terserap oleh sistem untuk dia bereaksi. Itu salah satu ciri-cirinya. Jadi misal ada reaksi nih, awalnya tuh misal suhunya 50. Ternyata setelah reaksi suhunya menjadi 25. Berarti ada panas yang dari lingkungan itu masuk ke dalam sistem. Artinya reaksinya reaksi endoterm. Nah, atau reaksi tersebut baru berjalan ketika dia menyerap panas atau dipanaskan gitu. Itu berarti juga reaksinya endoterm. Sedangkan reaksi eksoterm itu ciri-cirinya lingkungannya itu merasa lebih panas. Jadi kalau kita itu megang botol itu, terus reaksinya ada di dalam botol, terus kita merasakan panas, kita itu kan sebagai lingkungan karena tidak masuk ke dalam sistem. Kalau kita sebagai lingkungan itu merasakan panas, berarti ada panas yang keluar dari sistem menuju lingkungan yang kita serap. Ya, jadi itu dinamakan reaksi eksoterm. Contohnya apa? Kalau reaksi eksoterm ya contohnya kayak kamu kayak bakar-bakar gitu ya, pembakaran itu kan kamu merasakan panas, ya kan? Berarti itu contoh reaksi eksoterm. Kalau endoterm tuh contohnya misal ini fotosintesis, ya. Kenapa fotosintesis itu terjadi pada siang hari? Karena apa? Karena di siang hari itu ada cahaya matahari atau energi matahari yang bisa diserap oleh tumbuhan. Sehingga bisa berlangsung reaksi fotosintesis di dalam daun tumbuhan tersebut gitu. Nah, kalau dia tidak ada cahaya matahari atau pada malam hari, dia fotosintesisnya berkurang atau bahkan tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada panas atau kalor atau energi yang dari luar itu masuk ke dalam sistemnya. Gitu. Nah, itu salah satu contoh atau aplikasi dari reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, reaksi endoterm dan reaksi eksoterm ini penting di termokimia dan karena kita akan banyak membahas tentang ini. Jadi dipahami dulu. Oke, sampai sini masih paham? Atau mau ada yang ditanyakan tentang reaksi endoterm dan reaksi eksoterm? Intinya tergampangnya gini lah, kalau mau ini ya, endo itu kan dalam, Indo gitu. Dalam berarti ada yang masuk. Kalau dalam berarti ada yang masuk. Yang masuk siapa? Kalor. Kemasuk kemana? Ke sistem. Karena yang kita amati selalu sistem, ya kan? Karena kita termokimia, yang kita amati berarti sistemnya. Berarti ada kalor yang masuk ke sistem. Exo kan keluar. Berarti keluar. Berarti ada kalor yang keluar dari sistem. Nah, keluarnya kemana? Ke lingkungan.
Pasti jelas ya. Kalau ada kalor yang masuk endo, ya masuknya tuh dari mana? Jadi dari lingkungan masuk ke sistem. Keluar exo, ya kalornya keluar dari mana ke mana? Berarti dari sistem menuju ke lingkungan. Mereka saling berkaitan antara sistem dan lingkungan. Gitu. Nah, berbicara tentang exo dan endo ya, kita berbicara tentang hukum termodinamika 1. Di mana hukum ini saya rasa tidak asing lagi bagi kalian ya, bagi kalian tidak asing lagi karena sudah dipelajari di SMP saya yakin ya. Kecuali kalau Anda masuk Semakbo ini sebelumnya enggak SMP sederajat, misal dari SD atau dari TK tiba-tiba langsung masuk Semakbo. Nah, itu mungkin kamu belum dapat hukum termodinamika 1 ya. Tapi saya rasa tidak ada yang seperti itu ya kan. Nah, hukum termodinamika 1 berbunyi bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dihilangkan, tapi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi jumlah total energi itu di dunia ini tuh sama gitu ya, tetap konstan ya, hanya berubah bentuknya saja. Nah, konstannya itu berapa Pak jumlah tetapnya? Nah, itu tidak bisa kita hitung. Jumlah totalnya itu energi itu berapa itu yang tidak bisa kita hitung. Ya. Tuh, jadi total energi itu tetap tapi hanya berubah menjadi bentuk satu yang lain. Nah, hubungannya apa sama endo dan exo tadi ya? Endo dan exo itu berarti gini, kalau dia endo berarti akan ada energi yang masuk ke dalam sistem. Artinya, saya ulangi lagi dari sini, artinya apa? Artinya jumlah energi yang masuk ke dalam sistem itu sama dengan jumlah energi yang hilang dari lingkungan. Karena jumlahnya kan selalu sama. Jadi jumlah yang hilang dari lingkungan itu akan masuk ke sistem. Sebaliknya kalau exo, jumlah energi yang keluar dari sistem atau berkurang dari sistem itu akan sama dengan jumlah energi yang bertambah atau diserap oleh lingkungan. Gitu. Karena jumlah total energi itu selalu sama. Ya. Tuh. Nah, maka seperti saya katakan tadi kan, jumlah total energi itu tidak bisa diukur. Hanya saja yang kita bisa hitung adalah perubahannya. Artinya yang berubah itu kan ketika ada pengurangan. Pengurangan itu berarti ada yang sebelumnya gimana, setelahnya gimana, atau penjumlahan. Sebelumnya gimana, setelahnya gimana. Yang bisa kita hitung adalah perubahannya. Tapi berapa total energi dalam tubuh saya itu tidak bisa dihitung. Hanya saja bisa dihitung perubahannya. Jadi untuk menggerakkan ini, misal untuk menggerakkan toples inilah gitu. Jadi berapa energi yang saya butuhkan itu bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Jadi berapa yang berkurang dalam energi tubuh saya itu bisa dihitung, tapi jumlah totalnya tidak bisa dihitung. Jadi yang bisa dihitung perubahan atau delta E, delta energi, di mana delta energi itu pasti yang namanya delta itu E akhir dikurangi E awal. Kondisi awalnya seperti apa, kondisi akhirnya seperti apa. Dan delta E itu berarti bisa minus dan bisa plus. Artinya kalau minus itu berarti dia berkurang dan artinya kondisi akhirnya itu lebih kecil daripada kondisi awalnya. Kalau dia plus kan berarti kondisi akhirnya itu bertambah. Lebih banyak daripada kondisi awalnya. Nah, dari sini berbicara tentang termodinamika tadi berarti jumlah energi sistem dan lingkungan, jumlahnya kan tadi saya bilang sama kan? Hanya saja berbeda tanda ya, itu tandanya min. Artinya di sini apa? Ya itu tadi, kalau energi dalam sistem itu bertambah, berarti jumlah penambahannya itu akan sama dengan jumlah energi yang hilang dalam lingkungan. Sedangkan ketika dia mengeluarkan atau melepas kalor, berarti jumlah kalor yang dia lepas itu akan sama dengan jumlah yang bertambah di lingkungan, kalor yang bertambah di lingkungan. Artinya nilai mereka itu sama, hanya berbeda plus dan minusnya saja. Gitu, antara energi dalam sistem dan energi yang dimiliki oleh lingkungan. Gitu. Nah, karena kita berbicara sistem ya, sistem dengan termodinamika itu berbicara tentang sistem, maka delta E yang ada di sistem itu bisa dirumuskan sebagai delta E sama dengan Q ditambah W, di mana Q itu adalah kalor dan W itu adalah kerja. Dan Q dan W itu bisa bernilai positif dan bernilai negatif. Nah,
Q akan bernilai positif ketika dia menyerap kalor, dan Q bernilai negatif ketika dia melepas kalor. Sedangkan W akan bernilai positif jika dia dikenai kerja, dan akan negatif jika melakukan kerja. Nah, ini sedikit tips. Karena tuh saya tuh sebenarnya orang yang tidak terlalu suka menghafal. Jadi saya tuh mencari analogi lain untuk memahami hal-hal seperti ini. Dulu waktu saya sekolah itu saya memahaminya seperti ini. Delta E atau perubahan energi dalam sistem itu saya ibaratkan sebuah celengan. Misalnya ini celengan, isinya duit misalnya, ya. Jadi saya ibaratkan sistem ini punya energi sebesar celengan ini, isi celengan ini. Nah, lalu walaupun ini sebenarnya bukan celengan ya, isinya permen ya. Nah, ini isinya permen ini ya. Jumlah energi dalam sistem itu jumlah permen ini. Nah, ketika sistem itu menyerap kalor, jadi sistem ini saya ibaratkan sistem, kalau sistem menyerap kalor berarti namanya menyerap itu ada sesuatu dari luar masuk ke dalam sistem. Berarti intinya saya menambahkan sesuatu ke sini. Ya, ada yang dari luar masuk. Masuk seperti ini. Berarti apa? Berarti jumlah energi yang ada di dalam sistem ini akan bertambah. Ya kan? Makanya nilainya positif. Bertambah. Tuh. Sebaliknya kalau dia melepas, ya namanya melepas itu kan berarti ada yang dari dalam keluar. Ini saya keluarkan seperti ini, saya keluarkan. Permennya saya keluarkan seperti ini. Berarti jumlah permen yang ada di dalam sini akan berkurang. Mas Nan. Iya, Bu. Mungkin itu Mas Nan lagi memperagakan bukan? Iya, Bu. Nggak kelihatan ya? Kayaknya harus di stop dulu share-nya. Oh iya. Screen-nya. Anak nggak lihat ya. Iya, gini. Oke. Nah, Makasih, Bu, ulangi ya. Pak. Saya juga mau lihat soalnya. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Maaf, Bu. Ya, saya ulangi lagi. Misal nih ya, ini saya ulangi lagi. Ini misal sistem, ini sistemnya. Ini sistemnya ya. Saya ibaratkan ini sebuah sistem. Walaupun ini sebenarnya ya permen ya isinya. Nah, ini sistemnya. Jadi kalau dia itu melepas kalor, artinya kalau melepas kalor itu kan ada yang dari dalam keluar. Nah, ini saya keluarkan. Berarti jumlah permen ada di dalam sistem ini kan berkurang. Makanya nilainya negatif. Karena berkurang. Sementara kalau dia menyerap kalor, namanya menyerap kan ada yang dari luar masuk ke dalam sistem. Ini saya masukkan seperti ini. Nah, berarti jumlah energi yang ada di dalam sistem ini akan bertambah. Makanya nilai Q-nya akan positif. Gitu. Nah, kalau sistem itu melakukan kerja, ya, artinya sistem itu melakukan sistem ini diam gitu. Sistem ini diam. Saya ibaratkan dia diam. Kalau dia melakukan kerja, artinya dia pengen berpindah. Dia pengen berpindah. Kalau dia tuh pengennya diem aja nih, dia pengennya diem aja, tapi dia harus berpindah gitu. Makanya dia menyuruh orang gitu. Ketika dia menyuruh orang untuk memindahkan, berarti dia harus membayar. Nah, membayarnya berarti dia harus mengambil dari tabungan ini. Ini saya kasih uang. Berarti jumlah di dalam sini akan berkurang. Artinya sistem itu melakukan kerja. Jumlahnya berkurang. Sebaliknya kalau dikenai kerja, dia diem aja, tapi dikerjakan oleh orang, ya. Jadi ada suatu pekerjaan nih, dan dia diem aja gitu. Tapi dia itu dibayar atau dikerjakan oleh orang. Namanya dikenai kerja itu saya ibaratnya sebagai dikerjakan dipekerjakan oleh orang. Kalau dia dipekerjakan oleh orang, berarti kan dia dibayar oleh orang itu. Nah, berarti dibayar, berarti ini akan dibayar nih. Berarti jumlahnya akan bertambah. Nah, kalau saya suka menganalogikannya seperti itu, antara Q dan W-nya biar lebih mudah. Jadi kalau kalian bebas, kalian tuh boleh menganalogikan sama seperti saya, atau kalian punya analogi lain yang lebih mudah, menurut kalian lebih mudah dipahami, silakan. Ini sebenarnya agar memudahkan kalian itu tidak terlalu menghafal, tapi memahami konsepnya antara itu tadi kalor dan kerja atau usaha seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas atau belas, silakan boleh. Kita tadi berbicara tentang ini ya.
tentang persamaan ini. Ini persamaan di termodinamika 1 tentang sistem dan lingkungannya. Maaf Pak, tadi terlalu cepat. Oke, saya ulangi lagi lah. Terlalu cepat. Kita kan berbicara tentang ini ya, awalnya berbicara tentang ini. Nah, ini ya, delta E sama dengan Q plus W. Nah, nilai Q dan W itu bisa positif, bisa negatif. Ini saya ulangi lagi ya. Q akan bernilai positif ketika menyerap kalor, sedangkan W akan bernilai positif jika dikenai kerja. Kebalikannya, kalau Q itu melepas kalor, dia akan bernilai negatif, sedangkan W-nya akan bernilai negatif ketika sistem melakukan kerja. Nah, di sini saya menganalogikannya delta E itu atau energi dalam sistem itu sama kayak ini. Apa ini? Botol, toples permen inilah ya, toples permen ini. Nah, di dalamnya itu ada permen yang saya analogikan sebagai jumlah energi dalam sistem. Ya, energi dalam sistem. Nah, ketika dia itu menyerap kalor, artinya apa? Artinya ada kalor dari luar, namanya menyerap itu kan pasti dari luar masuk kan? Nah, ini ada yang dari luar masuk. Ini masuk nih. Berarti kalau masuk di situ, jumlah permennya di dalam itu atau jumlah energinya di dalam akan bertambah. Berarti nilai Q-nya akan positif. Sebaliknya kalau dia melepas kalor, artinya melepas itu kan dari dalam yang keluar. Nih, saya keluarkan nih. Inilah biar kelihatan ya, dikeluarkan. Jadi kalau dikeluarkan seperti itu, apa artinya? Berarti jumlah di dalam energi dalam sistem ini atau dalam toples ini akan berkurang, maka nilainya akan negatif. Sebaliknya, kalau kita berbicara tentang usaha atau kerja, ya, kalau kita itu melakukan kerja atau melakukan usaha, melakukan kerja itu misal kita diem aja, tapi pengen ada suatu pekerjaan yang harus dilakukan, ya kan? Jadi kita harus melakukan kerja, butuh energi lah untuk bergerak, itu butuh energi lah untuk bergerak. Maka ketika kita membutuhkan energi itu, berarti kan harus kita keluarkan, energi itu harus kita keluarkan. Nah berarti ketika kita mengeluarkan energi tersebut, maka jumlah energi dalam sini akan berkurang. Artinya sistem itu melakukan kerja atau sedang berusaha. Seperti saya tadi dia memperkerjakan orang, berarti kita harus membayar. Nah, sebaliknya kalau sistem tersebut dikenai kerja, artinya dia dibayar orang atau di pekerjaan itu dilakukan oleh orang lain. Namanya dikenai kerja. Pekerjaan itu dia diem aja nih, tapi dipekerjakan orang untuk diem. Berarti dia dibayar. Dibayar berarti ada energi yang masuk ke dalam sistem ini. Karena dibayar. Berarti jumlah energinya akan bertambah di dalam itu. Atau yang lebih mudahnya ginilah. Mungkin kalau dibayar dan membayar susah ya. Misal tubuh kita lah. Tubuh kita tuh pengen bergerak nih, pengen bergerak. Kalau kita bergerak berarti kan kita membutuhkan energi. Artinya jumlah energi dalam tubuh kita akan berkurang. Berarti itu sistemnya melakukan kerja. Tapi kalau kita itu bisa berpindah tanpa kita bergerak, artinya kita mungkin di atas roda terus kita didorong sama orang. Nah, kan kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain nih tanpa kita melakukan apa-apa gitu, tapi kita bergerak. Berarti kita sedang dikenai kerja. Artinya kita bisa berpindah tapi jumlah energi kita nggak berkurang, artinya kita untung gitu, positif ya kan. Jadi nilai W-nya akan positif seperti itu. Oke, mungkin itu ya, Afaf. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin jelas ya. Nanti kalau masih ada yang silakan tanyakan, silakan bertanya. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke perubahan entalpi. Nah, entalpi itu apa sih gitu? Ya kan? Ini ada energi, ada kalor, ada entalpi, ya kan? Entalpi itu adalah jumlah energi, ya. Jumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem pada suatu tekanan tetap. Ya, intinya lah, gampangnya itu nyebutnya ya entalpi itu energi. Ya, energi yang gimana? Ya, energi pada tekanan tetap gitu.
gitu. Itu entalpi. Nah, sama kayak energi ya, jumlahnya entalpi itu tidak bisa dihitung. Hanya saja perubahannya bisa dihitung, diukur ya perubahannya. Di mana entalpi itu dilambangkan dengan huruf H besar, di mana delta H atau perubahan entalpi dari suatu sistem itu sama dengan perubahan energi ditambah dengan perubahan tekanan dan volume. Delta PV, P itu pressure ya, tekanan, dan V itu volume. Nah, ini penjelasan penjabaran rumusnya itu ada di materi sudah saya share kemarin minggu lalu ya. Silakan dibaca, itu jelas di situ kenapa kok ujung-ujungnya delta H sama dengan Q. Ya, jadi intinya perubahan entalpi atau perubahan energi dalam suatu sistem itu sama dengan kalor. Kalor yang apa? Kalor yang dilepas oleh suatu sistem atau kalor yang diserap oleh suatu sistem. Jadi misal kalau kita merasakan panas, artinya kan sistem itu melepas kalor. Nah, jumlah kalor yang dilepas sistem dan kita terima itu akan menjadi delta H-nya. Sebaliknya, kalau misal kita merasakan lebih dingin, artinya ada yang hilang dari kita, ada panas yang diserap dari kita menuju ke sistem, berarti itu delta H-nya juga akan sama dengan itu, jumlah kalor yang hilang dari diri kita atau dari lingkungan menuju ke sistem, kayak gitu. Nah, berarti di sini kalau dia reaksinya reaksi eksoterm, ya kan? Kalau reaksinya reaksi eksoterm berarti nilai delta H-nya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Karena ada energi yang keluar, Pak. Karena melepaskan. Ya, karena dia melepas kalor, berarti jumlah energi di dalamnya itu berkurang, ya kan? Kalau endoterm berarti nilai delta H-nya Positif. positif, ya kan? Berarti dia ada menyerap, ada yang dari luar masuk ke dalam sistem dia, gitu. Jelas ya? Itu berarti salah satu ciri dari reaksi eksoterm dan endoterm itu tuh. Delta H-nya positif endoterm, delta H-nya negatif eksoterm. Nah, setelah itu masuk ke persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia ini sama sih seperti persamaan reaksi kimia biasa, hanya saja yang berbeda diberikan delta H-nya. Ya. Delta H itu menunjukkan berapa sih perubahan entalpi yang terjadi dalam reaksi tersebut. Gitu. Misal di sini contohnya ada reaksi pembentukan amoniak, di mana N2 gas ditambahkan dengan 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Delta H-nya min 92,38 kJ. Artinya apa? Artinya reaksi ini melepas kalor atau melepas energi sebesar 92,38 kJ. Nah, yang perlu diperhatikan di persamaan termokimia yang pertama adalah koefisien. Koefisien reaksinya ini sama sih seperti reaksi-reaksi biasa, itu harus setara. Dan yang membedakannya mungkin jumlah koefisien per zat itu menunjukkan jumlah mol dari zat tersebut. Jadi dari reaksi ini, reaksi 1 mol nitrogen bereaksi dengan 3 mol hidrogen membentuk 2 mol amoniak. Gitu. Jadi jumlah koefisien dari reaksi tersebut itu menunjukkan jumlah zat tersebut berapa mol. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan kedua adalah fase zatnya atau wujud zatnya. Di sini berarti wujud zatnya semuanya gas gitu loh. Kenapa kok penting gitu? Karena ketika reaksinya sama nih, misal reaksinya sama, tapi yang fase atau wujudnya itu berbeda, maka dia akan menghasilkan delta H yang berbeda juga. Makanya di sini penting untuk selalu dicantumkan wujud tiap reaksi atau produknya tersebut. Ya. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah nilai delta H-nya. Nah, jadi kalau ini harus wajib harus ada untuk persamaan termokimia. Ada delta H-nya. Itu menunjukkan berapa yang diserap atau berapa yang dilepas dari reaksi tersebut. Nah, seperti saya katakan tadi, penulisan koefisien itu penting ya karena ketika jumlah mol yang bereaksi itu berbeda, itu akan menghasilkan delta H yang berbeda. Seperti pada contoh tersebut, di sini ada reaksi pembentukan 2 mol amoniak dan ada reaksi pembentukan 4 mol amoniak. 2 kali lipatnya. Lihat delta H-nya. Delta H-nya itu
2 kali lipat juga dari yang 2 mol amonia dan 4 mol amonia. Jadi semakin besar koefisiennya itu, misal berapa kali lipat? 2 kali lipat, berarti delta H-nya juga 2 kali lipat. 3 kali lipat, berarti delta H-nya juga 3 kali lipat. Ya. Kalau setengah kali lipat, juga setengah kali lipatnya. Gitu. Nah, itu untuk koefisien, kenapa penting. Sedangkan untuk fase zat, kenapa penting? Karena ini, seperti saya katakan tadi, kalau fasenya berbeda, itu akan menghasilkan delta H yang berbeda. Seperti contohnya seperti ini. Ini reaksinya kan sama nih. Antara C dan O2 menjadi CO2. Tapi C yang satu bentuknya intan, yang satunya bentuknya grafit, itu ternyata delta H-nya berbeda. Oleh karenanya, di sini fase Z-nya harus ditulis. Ya, atau wujud Z-nya itu harus ditulis. Dan wujud Z itu kan ada 4 kan, yang sudah kalian pelajari di menuliskan persamaan reaksi kimia. Ada gas yang dilambangkan dengan G, ada padat yang dilambangkan oleh S atau solid, ada liquid atau cairan yang dilambangkan oleh L, dan aqueous atau larutan yang dilambangkan oleh AQ. Nah, Q. Gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau tanya nih, kalian bisa membedakan antara L atau liquid dengan aqueous atau AQ nggak? Misal saya punya NaCl aqueous sama NaCl liquid, itu bedanya apa? Kan sama-sama cair tuh, ya kan? Bentuknya sama-sama cairan. Gitu. Tapi bedanya apa antara NaCl liquid dengan NaCl aqueous? Kalau NaCl liquid, liquidnya itu murni. Kalau NaCl AQ, AQ-nya campuran gitu. Enggak sih? Ya, campuran murni dan campuran itu kira-kira mendapatkannya gimana? Ada yang tahu nggak? Kapan dia itu menjadi NaCl liquid dan kapan dia itu NaCl aqueous gitu. Soalnya dia kan sama-sama cairan gitu. Wujudnya. Ada? Oke. Mungkin saya jelaskan aja ya. Kalau NaCl liquid itu kan NaCl itu bentuk aslinya di wujud aslinya di suhu ruang itu kan solid ya, kepadatan ya. Nah, dia bisa menjadi cairan atau NaCl liquid itu berasal dari padatan NaCl itu yang dicairkan. Dalam arti dia dipanaskan tuh sampai dia meleleh atau melebur menjadi cairan. Sehingga yang terkandung di dalam NaCl liquid itu hanya murni 100% NaCl. Sedangkan kalau NaCl aqueous itu kenapa dia bisa cair? Karena dia berasal dari NaCl padat yang dilarutkan di dalam pelarutnya. Sehingga dia cairnya karena dilarutkan, bukan karena dipanaskan. Nah, dua-duanya sama aja bentuknya kalau dilihat tuh cairan gitu. Tapi beda di situ karena yang satunya murni, yang satunya campuran dari pelarut itu. Itu ya, itu bedanya antara liquid dan aqueous. Kalau liquid itu selalu murni. Aqueous itu baru campuran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Gak ada, oke lanjut. Nah ini tentang perubahan entalpi standar delta H0. Ya, perbedaannya itu kalau standar itu ada delta H0. Apa sih perubahan entalpi standar? Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi perubahan entalpi yang menunjukkan atau yang terjadi pada reaksi pada keadaan standar. Keadaan standarnya itu gimana, Pak? Keadaan standarnya itu adalah keadaan di mana tekanannya itu 1 atmosfer dan suhunya itu 25 derajat Celcius. Loh, kenapa Pak harus ada kondisi standar gitu kan? Biasanya tanya kenapa ada kondisi standar? Karena waktu itu dalam reaksi yang sama nih, misal reaksinya sama kayak tadi, C plus O2 menjadi CO2. Reaksinya tuh sama. Tapi ketika dia pada keadaan standar dan keadaan non standar atau tidak standar, itu akan delta H-nya itu berbeda. Delta H-nya itu berbeda.
Maka para ilmuwan terdahulu itu merumuskan, wah ini harus dibuat patokan nih yang standar gitu. Yang standar itu artinya di semua, jika itu dilakukan di segala sudut bumi ini, itu hasilnya sama, tidak berbeda-beda. Maka dia membuat standar. Nah, standarnya itu kondisinya adalah tekanan 1 atmosfer dan suhunya 25 derajat Celcius. Gitu. Nah, untuk delta H0 atau perubahan entalpi standar itu ada beberapa ya. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. F di sini berasal dari kata formation. Formation F. Nah, apa sih delta HF itu apa sih, Pak? Delta H0 itu adalah delta H atau perubahan entalpi yang menyatakan perubahan entalpi pada reaksi pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Ya. Jadi syaratnya di sini harus 1 mol, produknya itu harus 1 dan harus 1 mol zat. Lalu reaktannya itu harus berasal dari unsur-unsur pembentuknya. Di sini CO2 berarti dari C dan O2. Kalau NH3 berarti dari N2 dan H2. Dari unsur-unsurnya, dari molekul-molekul unsurnya. Jadi harus di sini produknya harus 1 mol. Di sini harus dari unsur-unsurnya, ini tidak harus 1 mol karena menyesuaikan dari sini. Lalu dia harus pada keadaan standar. Itu perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Nah, kebanyakan delta HF itu nilainya negatif. Kebanyakan ya. Kebanyakan nilainya negatif gitu. Karena untuk menyatukan sesuatu unsur-unsur yang sendiri itu butuh melepas energi yang tinggi itu. Kalau kalian tuh misal sendiri-sendiri kan egonya tinggi tuh. Kalau mau bersama berarti harus sedikit menurunkan egonya gitu. Artinya dia melepas egonya, melepas energinya gitu. Ya. Yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D, di mana D itu dari berasal decomposition atau penguraian. Ya. Ini kebalikan dari delta HF, yaitu reaksi penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya. Nah, ini reaktannya harus 1 dan harus 1 mol dan produknya harus unsur-unsur dari ininya. Dan pada keadaan standar. Nah, biasanya untuk senyawa yang sama, delta HF dan delta HD itu hanya berbeda ini min, ini plus. Tuh, hanya berbeda di situ saja. Itu decomposition. Yang ketiga ada pembakaran. Kalau pembakaran itu pasti reaksinya dengan oksigen. Itu pembakaran, perubahan entalpi yang menyatakan perubahan entalpi pembakaran standar itu menyatakan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Jadi di sininya harus 1 mol, di sininya harus ada oksigennya karena pembakaran ya. Harus ada oksigennya. Oksigennya itu menyesuaikan aja. Ya. Menyesuaikan aja. Nah, di sini namanya delta HC. C itu dari kata combustion. Ya. Tuh. Yang keempat ada perubahan entalpi pengatoman standar atau atomization, makanya terusnya AT, atomization. Jadi reaksi pengatoman itu apa? Reaksi pengatoman itu adalah reaksi pembentukan 1 mol atomnya dalam wujud gas. Jadi kan H2 itu kalau di dunia ini kan atau di seluruh permukaan bumi ini lah ya, itu kebanyakan H2 atau selalu diatomik. Tapi kalau dia ingin jadi di atom H saja, itu butuh energi berapa? Nah, biasanya itu delta H-nya selalu positif di sini, karena dia membutuhkan energi. Ini harus 1 mol dan dia harus bentuknya gas atomnya. Tuh. Yang kelima ada fusion atau peleburan. Peleburan itu berarti reaksi yang berubah ininya ya, dari padat menjadi liquid. Namanya melebur kan dari padat menjadi liquid ya. Tuh, biasanya delta H-nya juga positif karena dari padat menjadi cair itu butuh energi, butuh kalor. Nah, kalau yang penguapan fat itu namanya
evaporation atau penguapan itu yang berubah juga ininya dari liquid menjadi gas. Ya, yang berubah hanya ininya dari liquid menjadi gas. Jadi, biasanya juga delta-nya positif karena dia membutuhkan panas. Itu mungkin tentang perubahan entalpi standar. Ada yang mau bertanya sampai sini? Cukup jelas ya? Ya, alhamdulillah kalau cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja. Nanti kalau nggak ada yang tanya, saya yang nanya. Nah, selanjutnya sudah menghitung delta H reaksi. Karena waktunya sudah hampir habis, mungkin akan saya jelaskan satu cara aja, yaitu menggunakan calorimeter sederhana. Ada beberapa cara untuk menghitung delta H reaksi. Kan saya bertanya, apa dapatnya delta H reaksi dari mana? Dapatnya delta H reaksi dari mana? Gitu kan? Nah, kalau dia pada keadaan standar, biasanya tuh udah ada datanya. Udah pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, ilmuwan pendahulu. Jadi ada data atau tabel kayak sistem periodik unsur itu yang sudah, tapi dia bentuknya tabel, misalnya delta HF CH4 berapa, delta HF H2O berapa, itu sudah ada. Nanti tinggal cari aja lah. Beberapa contohnya sudah saya cantumkan di materi yang sudah saya share, mungkin bisa di-download ya. Ada contohnya beberapa saja. Tapi kalau mau lebih lengkap silakan cari sendiri di buku atau di internet, banyak ya. Nah, ini yang pertama kita menggunakan kalorimeter. Kalorimeter sederhana. Nah, ini nanti akan kalian praktekkan waktu di pembelajaran analisis instrumen 1 kelas 11. Ya, di praktik AI 1 kelas 11. Pak, praktik gravimetri aja belum pernah ya. Berdoa saja ya, semoga segera masuk dan Anda segera merasakan atmosfer praktik itu seperti apa ya. Praktek di lab itu seperti apa. Ya. Nanti waktu kalau yang kelas 11 kalian praktek menggunakan alat ini gitu. Makanya pelajaran ini jangan dilupain nih. Nanti dipakai nih di kelas 11 ya, jangan lupakan. Nah, bentuk alatnya seperti ini. Kalau di lab kita ya. Bentuk alatnya seperti ini. Ini ada termometer, ini kayak bentuknya ada gelas gitu ya. Di dalamnya juga ada gelas lagi di dalamnya. Gitu. Nanti kalau mau membuktikan naik kelas dulu ya, Makanya kalian harus sungguh-sungguh biar naik kelas ya. Ini kalau di gambar dipecah gitu. Gambarnya itu kurang lebih seperti ini ya. Ada termometer, ada di sini penutupnya, terus itu ada kayak styrofoam ya. Yang biar tidak ada kalor itu yang bisa masuk atau bisa keluar ya dari sistem yang ada di dalam itu sistemnya. Nah, bentuknya biasanya digunakan untuk yang sifatnya itu larutan atau cairan ya. Larutan atau cairan saja, untuk gas-gas yang sifat cair, untuk kalorimeter sederhana itu. Nanti perubahan suhu dari cairan tersebut diukur oleh termometer. Nah, termometer ini dia kan sebagai lingkungan nih. Kalau suhunya naik berarti dia reaksinya eksoterm. Kalau suhunya turun berarti reaksinya endoterm. Gitu. Jadi sebelum reaksi itu diukur suhunya, sama ketika reaksi atau sudah reaksi juga diukur suhunya. Gitu. Pakai termometer ini. Nah, persamaannya jadi Q reaksi itu ditambah Q larutan sama dengan 0. Karena yang kita ukur itu kan larutannya ya, suhu larutannya pakai termometer itu. Sedangkan reaksinya itu berapa kan kita nggak bisa hitung suhunya. Yang bisa kita hitung itu larutannya ya. Jadi Q reaksi itu akan sama dengan minus Q larutan. Artinya apa? Artinya ya reaksi kalor yang dihasilkan oleh reaksi itu akan diserap oleh larutan. Ataupun sebaliknya, atau kalor yang diserap oleh reaksi itu akan diambil dari larutan. Kayak itu. Larutan sebagai lingkungannya ya. Itu ya. Tuh min Q reaksi sama dengan min Q larutan. Untuk menghitung Q sendiri saya rasa sekalian tidak asing dengan persamaan ini. Q sama dengan negatif MC kali delta T. Nah, kenapa ini ada negatifnya, Pak? Sebenarnya kalau kita hitung Q saja itu nggak ada negatifnya, tapi kayak kita hitung Q reaksi. Nah, di sini ada min Q larutan. Jadi ini sebenarnya Q larutan ini. Ada minusnya, ya. MC kali delta T. Tentunya M itu massa. Massanya itu adalah massa larutannya.
Massa larutannya berapa? Atau massa cairannya atau massa airnya itu berapa? C di sini adalah kalor jenis. Kalor jenisnya larutan apa? Berapa? Kalau jenisnya air atau biasanya yang paling sering itu air kan? Kalau jenisnya air itu berapa? Itu ada di datanya ya. Ada saya cantumkan juga di materi yang sudah saya share. Itu ada beberapa C atau kalor jenis dari beberapa zat ya. Lalu delta T itu perubahan suhu. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi kalau delta T-nya itu positif, artinya kan suhu akhirnya lebih besar atau suhunya naik, ya kan? Berarti kalau suhunya naik, ini delta T-nya positif, berarti dia akan eksoterm karena nilainya kan negatif karena ada negatif sini. Sebaliknya kalau suhunya turun, berarti T akhirnya kan lebih kecil daripada T awal. Berarti kan delta T-nya negatif. Negatif dikali negatif akan positif, akan menunjukkan bahwa dia reaksinya endoterm. Gitu. Nah, setelah kita bisa menghitung Q reaksinya, karena itu pada tekanan tetap, maka itu delta H itu sama dengan Q reaksi tersebut. Itu sudah kita bahas di slide sebelumnya. Gitu. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Akan ada yang bertanya mungkin dari sini? Silakan. Gimana ya? Oke, untuk cara-cara selanjutnya, sebenarnya ada dua jenis kalorimeter. Ada kalorimeter ini sederhana dan ada kalorimeter BOM. Untuk kalorimeter BOM itu penjelasannya mungkin akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya atau pakai video. Ya. Gitu ya. Untuk kalorimeter BOM kebetulan di sekolah kita belum ada, setahu saya belum punya, ya. Dan dia lebih canggih daripada kalorimeter sederhana ini, ya, lebih canggih. Kalau kalorimeter sederhana udah ada di lab AI, ada, nanti bisa dipraktekkan. Oke, sampai sini. Sekali lagi ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya yang nanya ini nanti. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan, Fauzan. Untuk yang perubahan pengatoman standar itu, pengatomannya selalu memiliki nilai delta H positif, apakah tidak bisa negatif? Oke, untuk pengatoman itu setahu saya itu dia akan kebanyakan positif. Kenapa? Karena untuk memecah zat-zat yang diatomik menjadi satu atom saja, itu biasanya membutuhkan panas yang besar, membutuhkan panas, intinya seperti itu. Dan dia kan harus wujudnya gas. Kalau biasa aja dia itu wujudnya padat atau cair, berarti dia untuk menjadi gas kan harus dipanaskan. Sama kayak air lah. Air itu kan kalau mau jadi panas, menjadi gas itu kan dipanaskan kan. Biasanya tuh gini, kalau kebanyakan wujud zat itu selalu yang paling rendah itu selalu bentuknya padat. Padat, setelah padat, cair, baru gas. Ya, berarti kalian bayangkan kalau di suhu ruang aja nitrogen itu bentuknya gas. Berarti untuk memadatkan nitrogen kamu butuh berapa minus derajatnya? Kan dari padat harus dicairkan dulu, baru dijadiin gas, gitu kan? Jadi rentangnya itu padat, cair, gas, sama air. Air itu kan kalau dia suhu ruang bentuknya cair kan. Nah, kalau kamu pengen padat kan kamu harus dinginkan. Jadi dari cair harus turun kan, dinginkan. Dan kalau kamu pengennya bentuknya gas, dari cair ini kamu panaskan jadi gas. Sama kayak gitu. Jadi kalau pengatoman kan dia harus wujudnya gas. Berarti itu biasanya selalu dipanaskan sehingga delta H-nya positif. Itu Fauzan ya. Baik, Pak, terima kasih. Iya. Yang lain ada yang mau bertanya? Pak, maaf, saya ingin bertanya, apa perbedaan dari C intan dan C grafit? Oke, ini pertanyaan dari Yasmin, 10.4. Oke. Sebenarnya C intan dan C grafit itu sama-sama padat.
sama-sama padatan. Hanya saja C itu sesuatu atom yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Unsur yang spesial karena dia itu ya, kalau kalian belajar apa ya? Nanti kalau belajar organik itu akan diajarkan kespesialan atom C. C itu bisa terhibridisasi menjadi hibridisasi dasarnya apa? Ya, satu hibridisasi gitu. Nah, C ini bisa dia itu kalau C intan ini jelasnya gini aja. Kalau dia bentuknya intan, C itu strukturnya itu akan sangat rapi. Jadi kalau digambar itu ya, kalau divisualisasikan itu susunan atom-atom C di dalam intan itu sangat rapi dan sangat dekat, ya, dekat dan rapi. Sehingga intan itu kan keras sekali kan, keras sekali. Intan itu keras sekali. Itu yang biasanya pakai bor buat apa itu namanya? Buat pertambangan yang membuat ngebor batu-batu itu biasanya pakai intan. Intan itu keras sekali. Kenapa? Karena susunan atom C-nya itu sangat dekat. Bukan dekat sih, sangat rapi. Rapi dan teratur gitu. Sehingga dia akan susah untuk digoyangkan, dipecah. Sedangkan untuk grafit itu tidak serapi si intan ini gitu. Untuk susunannya. Jadi dan dia sedikit saja berubah, itu ternyata sifatnya udah berbeda. Nah, itulah keistimewaan C. Jadi sedikit saja perubahannya itu akan memiliki sifat yang berbeda. Nah, itulah kenapa C intan dan C grafit itu kalau direaksikan akan berbeda. Karena hanya sedikit saja perubahan strukturnya ada berbeda, sedikit saja dia sudah berbeda sifat. Kayak gitu. Itu ya untuk Yasmin. Apakah bisa diterima Yasmin? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lainnya? Masih sudah 9.10 ya. Kita sampai 9.15 maksimal ya. Oke, sedikit info saja. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita selesaikan sampai di sini. Info saja. Setelah ini silakan Anda menuju ke Google Classroom. Di Google Classroom akan ada absen tentunya ya. Absen untuk hari ini silakan nanti diisi di Google Classroom-nya. Dan ini apa namanya? Post test dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, itu bisa dikerjakan mulai hari ini ataupun kalau misal setelah ini ada pelajaran ya udah nanti di-skip aja dulu dan maksimal minggu depan. Ingat ya, maksimal minggu depan, bukan mengerjakannya baru minggu depan. Maksimal adalah minggu depan, Jumat itu maksimal. Jadi sekarang boleh dikerjakan, nanti juga boleh, nanti siang juga boleh atau besok juga boleh, bebas. Pokok maksimalnya minggu depan. Oke? Ada yang mau bertanya? Untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung delta H reaksi dari kalorimeter sederhana, kalorimeter bom, terus nanti pakai delta HF, hukum Hess, sama energi ikatan. Nah, nanti kalau mungkin karena beberapa minggu ke depan itu akan banyak agenda, mungkin akan saya sharekan dulu videonya, baru nanti di akhir mungkin kita akan pertemuan virtual lagi. Kalau ada pertanyaan mungkin sekarang belum nih. Nah, tapi tiba-tiba kepikiran, wah tadi apa ya kira-kira? Nanti boleh bertanya di Google Classroom atau WA saya juga boleh. Bebas, oke? Mungkin itu saja informasi dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya sudah bergabung. Dan kepada Bu Lela tentunya yang sudah mau memantau saya, Bu, untuk pertemuan hari ini. Sama-sama, Mas. Ya. Ini hanya melaksanakan tugas aja kok. Iya, Bu. Dan saya juga... Bagus kok ya anak-anak ya. Menyampaikannya cukup jelas kan ya, Pak Hasnan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertahankan yang udah baik ya, Pak. Siap, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau kurang jelas penyampaian hari ini atau sebelum-sebelumnya, saya mohon maaf juga sebelumnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita pada hari ini bisa mendatangkan manfaat dan ilmu yang
saya sampaikan itu bisa diserap dan dimanfaatkan dengan baik bagi kita secara pribadi dan bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, dan untuk bangsa dan negara untuk secara umumnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi, sudah dapat cukupkan. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dan jangan lupa absen di Google Classroom-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak, makasih Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama semuanya boleh Makasih, Pak. meninggalkan ruangan.